Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Semuanya posisi on kamera. Saya mau absen satu-satu. Kemudian kode absen sudah saya kirim ke Afi ya. Ini saya juga kirim di chat, silakan yang sudah hadir supaya absen secara online. Sekarang juga saya minta bagi yang hadir tetap hadir ya sampai kuliah ini berakhir. Jadi jangan hanya absen kemudian pergi kemana ngantar ibunya atau mau ke mall atau mau kemana. Nanti kalau saya panggil-panggil tidak ada namanya, maka saya alfakan. Pun sudah mengisi absen hadir. Paham maksud saya ya? Baik, hari ini kita mau tes ya untuk absorpsi saja. Nah, tapi saya juga mau melanjutkan kuliah untuk kolom. Kemudian kita mau tesnya mulai jam 14 ya, waktunya 50 menit, jadi jam 50 menit. Kemudian nanti ada waktu untuk upload juga, saya lupa ya Pak, 40 atau 50 menit ya waktunya. Saya tidak memberlakukan cut off date, jadi saudara nanti berusaha untuk tetap masukkan jawabannya ke Afia Seminar. Classroom ya, sebisa mungkin, jadi tetap masuk ke classroom. Saya tidak menentukan cut off date, jadi tidak saya cut kapanpun saudara masuk, hanya nanti ada statement bahwa saudara terlambat sekian menit, saudara terlambat ya. Itu menjadi penilaian juga kalau terlambatnya terlalu lama ya. Misalkan on time. Oke. Sebelum kita mulai dengan tes, kita masih ada waktu. Saya mau absen dulu satu persatu. Ya, saudara Muhajirin. Saudara Muhajirin, apakah dia ini bisa mundur apa gimana ya? Tasi ada kabar enggak? Muhajirin ini angkatan tahun 17. Siapa yang Muhajirin ini? Oh, kurang tahu saya, Bu. Tidak tahu ya. Oke, Omar Said. Omar Said? Hadir. Omar Said mana hadir. Ada ya? Oke. Amani salah hadir, Bu. Hadir, Bu. Amani. Kemudian Nur Indah Sari. Hadir, Bu. Kemudian Widya Arista. Hadir, Bu. Ahmad Habib. Hadir, Bu. Linda Ayu. Hadir, Bu. Fatimah Fauzul Rosyada. Hadir, Bu. Oke. Sayyidah. Hadir, Bu. Kristiawan. Hadir, Bu. Anggun Sekar. Hadir, Bu. Anggun. Hadir, Bu. Anggun belum ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Oh ada? Iya, ada. Oh ya, oke. Ragilia on the way kayaknya. Wahyu Adinda. Ya. Ardita. Hadir, Bu. Odina. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Afif. Hadir, Bu. Oke, ini Saul Afifah. Hadir, Bu. Bagas. Hadir, Bu. Aulia Devriana. Hadir, Bu. Widya Kurniati. Hadir, Bu. Tommy. Hadir, Bu. Tommy mana? Oh iya. Sofia. Hadir, Bu.
Anda, Novalia. Anda, Hadir, Bu. Mega, Hadir, Bu. Ifat, Hadir, Bu. Sasi. Hadir, Bu. Oke. Anggun yang tadi belum datang ya. Anggun Udah hadir, Bu. sudah ada. Sudah. Oke. Baik. Untuk ini stripping kemarin sudah sampai mana ya? Kerjaannya kalian saya minta untuk menggambar ya. Ada yang bisa menunjukkan gambarnya? Maaf, Bu. Tadi lagi lihat belum dipanggil. Gimana? Suaranya putus, nggak dengar? Suaranya kok nggak dengar ya? Siapa ini tadi? Ragilia belum dipanggil katanya, Bu. Oh, Regilia sudah tadi saya panggil, cuman tadi belum ada, mungkin masih on the way ya. Tadi saya baru admit soalnya, kamu baru masuk. Apa? Baik, siapa yang bisa menunjukkan gambarnya untuk strippingnya? Siapa yang bisa? Stripping kemarin sudah sampai mana ya? Kemarin kita sudah membahas ya stripping ya. Sudah belum strippingnya? Sebagian sudah ya. Ini kan soalnya stripping ya. Ya. Iya, Bu. Kemarin Oke. sudah menunjukkan grafiknya. Sudah menunjukkan grafiknya seperti ini ya. Iya, Bu. Tanya. Ya. Siapa ini yang bicara? Kok enggak dengar? Enggak Sasi, kelihatan. Bu. Sasi. Jadi Ya. kemarin kan kurvanya seperti ini ya. Nah, tapi kalau stripping maka kita mengambil garis operasinya di bawahnya. Jadi kalau bentuknya cekung begini, ini cekung apa cembung namanya ya? Cembung ya. Cembung ya ini. Maka kita tentukan dulu XN ya. Kalau stripping bukan X0 di sini ya, ini XN, kemudian di sini baru X0. X0-nya sudah dihitung. X0-nya 0,1 dengan mol rasio adalah 0,11 gitu ya. Maka ini adalah 0,11. 0,11 ini dihubungkan kemana? Ke garis singgung. Jadi kalau stripping itu bentuknya seperti ini, maka disinggungkan. Sama seperti kalau absorpsi yang bentuknya cembung. Jadi kalau cekung itu disinggungkan itu kalau kurvanya seperti ini. Tapi kalau pada absorpsi itu kalau kurvanya bentuknya adalah begini. Gitu ya. Maka ini disinggungkan. Gitu. Kemudian dari N plus 1 nanti akan terbaca sebagai XN maksimal. Ya. Nah, tapi kalau di sini justru kebalikannya adalah disinggungkan di bagian bawah, dipotongkan ke X0 yang 0,11, maka dibaca ke sebelah kiri sebagai Y1 maksimal. Gitu ya. Dari Y1 maksimal kita terbaca 0,4 sekian. Sini 0,41, kalau nggak salah kemarin sudah sampai 0,41 gitu ya, ada yang dapat ya 0,41. Kemudian kita masukkan ke sini persamaannya, L aksen per V aksen minimum sama dengan Y1 maksimal dikurangi Y plus 1 dibagi X0 min XN. Perbedaannya kalau dengan absorpsi gimana? Kalau absorpsi itu, kalau absorpsi kan persamaannya kan L aksen minimum bagi V aksen gitu ya. Nah, kalau dalam hal stripping maka L aksen per V aksen minimum gitu ya. Nah, kemudian ini sama dengan bukan Y1 maksimal tapi bukan YN plus 1 tapi
kalau pada absorpsi ini adalah YN plus 1 dikurangi Y1, ya, dibagi dengan XN maksimal dikurangi X0. Ini kalau absorpsi, ya. Ini pada absorpsi. Nah, kalau pada stripping itu Y1 maksimal dikurangi YN plus 1, ya, dibagi X0 min XN. Nah, kebalikan sama ini. Dari sini apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah karena Y1 maksimalnya sudah ketemu di sini. Ini adalah Y1 maksimal, ya. Kemudian YN plus 1-nya diketahui, X0-nya tahu, XN-nya juga tahu. Maka nanti kita akan memperoleh V aksen minimum. Aksen minimumnya ketemunya sekian, kemudian diketahui V aksen operasinya adalah 1,5 kali V aksen minimum, maka ketemunya V aksen operasi adalah sekian. Kok bisa langsung gini, Bu? Kok enggak dibuat dulu V aksen minimum, maka V aksen minimum, V aksen operasi, kemudian nanti dikembalikan lagi, gitu ya, seperti pada saat kita mengerjakan absorpsi. Karena apa di sini? Karena Y1-nya 0, YN plus 1-nya 0. Kan kalau V aksen sama dengan VN plus 1 dikalikan 1 min YN plus 1. Ya, jadi ini mestinya kan dicari dulu VN plus 1-nya dan sebagainya. Karena YN plus 1-nya sama dengan 0, maka kita boleh menganggap bahwa kita boleh langsung V aksen minimumnya sama dengan V aksen operasi, ya, tidak perlu diturunkan panjang-panjang. Sehingga ketemunya adalah 2,445 kmol per jam. Kemudian V aksen operasinya sudah ketemu, kita sekarang masuk pada L aksen per V aksen operasi untuk mencari Y1 operasi. Karena V aksennya operasi sudah ketemu yaitu 2,445, maka Y1 operasinya nanti akan didapat. Y1 operasi ketemunya 0,275, maka kita kembalikan ke kurvanya. 0,275 di mana di sini? Nih. Ya. Maka dari sini kita hubungkan sampai memotong X0. X0-nya di sini. Maka kita dapatkan titiknya X0-nya adalah di sini. Ya. Sehingga garis operasinya kita hubungkan dari XN YN plus 1. Jadi ini titik ini adalah XN YN plus 1, ya, karena YN plus 1 sama dengan 0. Kemudian ini adalah X0 maksimalnya di sini, ya, X0 maksimal. X0 di sini adalah Y1 operasi. Kita hubungkan, maka kita gambarkan segitiga di dalamnya. Itu adalah jumlah stage yang diperlukan untuk proses stripping. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Terkait rumus yang L aksen, V aksen itu apakah sama dengannya itu satuan mol rasio, Bu? Jadi kalau misal datanya fraksi berarti harus diubah dulu ke mol rasio dulu. Begitu. Gimana, Fatimah? Yang slide sebelumnya, Bu. Yang slide sebelumnya? Gitu. Yang ini? Yang rumus L aksen per V aksen. Oh, L aksen per V aksen. Ya, yang ini, Bu. Yang Y max dikurangi YN plus 1 itu harus satuan mol rasio, ya, Bu? Ya, persamaan ini persamaan untuk mol rasio. Berarti kalau Ya. misal data fraksi nggak boleh langsung. Kalau mau fraksi, maka Y1 maksimalnya itu adalah Y kecil, sama saja sebetulnya. Kamu sebetulnya enak menghitung seperti ini, baru nanti dikembalikan lagi. Jadi, kalau ini Y1 maksimal ini, Y1 maksimal ini kalau di dalam mol fraksi kan persamaannya menjadi Y1 maksimal dibagi 1 min Y1 maksimal, gitu toh? Iya. Ya. Iya, Bu. YN plus 1-nya juga demikian. YN plus 1-nya adalah YN plus 1 dalam mol rasio
dibagi 1 min JN plus 1. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saudara cari enak dari mol rasio ini, nanti dikembalikan dari mol rasio menjadi mol fraksi. Karena persamaannya kalau mol rasio persamaan garis operasi. Lebih sederhana gitu. Ya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya boleh bertanya? Silahkan sebelum kita meninggalkan materi absorpsi yang plate column, kita nanti dilanjut dengan absorpsi untuk pack tower atau pack column. Nah, kuis ya supaya saudara tidak bingung. Bukan kuis ya, latihan. Saya sengaja membuat latihan dulu karena kita mau meninggalkan plate column, masuk pada pack column, dan kemudian kita masuk pada distilasi. Kuisnya nanti sampai dengan distilasi yang flash distilasi dan simple distilasi. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya lihat jamnya dulu. Tidak ada pertanyaan ini? Ya, masih ada waktu tanya. Saudara mau bertanya? Kalau tidak, saya akan masuk pada materi berikutnya, yaitu pack column. Saudara boleh bertanya sebelumnya, boleh bertanya apa saja, mau absorpsi, mau stripping, boleh, silakan. Yang split column ya. Karena sebentar lagi kita masuk pada pack column. Bu, permisi, saya izin bertanya lagi. Boleh, Fatimah, silakan. Yang di grafiknya itu menarik. Fatimah, suaranya tidak dengar saya. Ya maaf, Bu. Yang pada grafik itu menarik garisnya dari bawah ya, Bu. Yang kalau untuk apa? Stripping. Ya. Iya. Itu ngitung stage-nya dari mulai L tidur. Maksudnya yang atasnya gitu, Bu. Ini. Nah, garis yang bawah itu berarti tidak dihitung stage ya, Bu? Garis yang bawah ini? Yang pojokannya itu berarti tidak dihitung stage. Mulai hitung stage-nya yang tangga kedua. Mulainya dari XN JN plus 1. Posisinya XN JN plus 1 itu di mana? Yaitu mulainya. Ya. Jadi mulainya dari XN JN plus 1 ya, mulainya XN JN plus 1 sampai X0 Y1. X0-nya X0 apa? X0-nya kalau mau menggambar stage-nya, kalau sudah dapat ini adalah X0 operasi. Tapi sebelum ke X0 operasi, kita cari X0 maksimal, Y1-nya. Y1-nya adalah Y1 operasi, ya. Tapi untuk pertama kita harus mencari Y1 maksimal terlebih dahulu. Artinya begini, kalau absorpsi itu kita mencari XN maksimal dan XN operasi. Kalau stripping itu kita mencari Y1 maksimal dan Y1 operasi. Kuncinya itu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Bu, mohon maaf izin bertanya, Bu. Silakan, Indah. Untuk rumus yang L aksen minimum itu XA0-nya itu pakai fraksi atau rasio ya, Bu ya? Yang mana? Persamaan yang mana? Yang L aksen minimum untuk absorpsi, Bu. Oh, absorpsi kenapa? Kan ada rumus L aksen minimum sama dengan L0 minimum dikali 1 minus XA0 itu
Oh, itu fraksi. Semua Fraksi ya, persamaan Bu? itu untuk mol fraksi ya. Oh. Semua itu untuk mol fraksi. Kalau Ya. untuk rumus yang L aksen minimum per V aksen sama dengan YN plus 1 itu baru pakai rasio, Bu? Kalau ini persamaan garis lurus, Mbak. Oh, Ya. iya, Bu. Ini kan persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus itu mol rasio kan sudah dibuktikan ya, kuliah Iya, Bu. kesekian itu bahwa kalau mol rasio itu persamaannya garis lurus, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Oke. Kalau tidak mol rasio itu pakai mol fraksi. Mol fraksi itu sebetulnya sama, hanya saja Y1 maksimalnya fraksi-fraksinya itu diuraikan Y1 per 1 min Y1 gitu kan. Iya, Bu. Kalau Iya. mau fraksi. YN plus 1-nya YN plus 1 per 1 min YN plus 1 kan gitu. Iya. Ya. Iya. Nah, kalau mau rasio dibuat seperti ini, jadi lebih sederhana kita. Kalau Oke. kalian sudah dapat mol rasio, mau menghitung mol fraksi, kembalikan. Berarti kan misalnya YN plus 1 dalam mol rasio, mau cari mol fraksinya kan YN plus 1 per 1 plus. Iya, YN plus 1 Kan gitu ya, rasio, terbalik, iya. dibalik gitu ya, gitu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan melanjutkan. Ini waktunya sudah hampir habis ya. Dan apa saya berikan pengantar dulu tentang tag kolom ya. Kalau misalnya saya berharap kita bisa kuisnya itu minggu ke-7 ya, jadi agak ngebut. Ini waktunya masih ada 6 menit. Oke, ini sebelum kita masuk pada apa itu absorpsi tag kolom, maka ini saya perkenalkan terlebih dahulu peralatannya gitu ya. Peralatan absorpsi itu untuk yang umumnya memang menggunakan tag kolom ya kalau di industri. Peralatan yang umum digunakan dalam operasi absorpsi adalah pack tower. Ada di gambar 1. Alat ini terdiri dari sebuah kolom silindris atau tower yang dilengkapi dengan inlet gas, ada gas untuk masuk, dan ruang distribusi pada dasar, inlet liquid, ada gas masuk, ada gas liquid. Didistribusi pada puncak ya, distribusinya kalau gas itu di dasar, kalau liquid di puncak. Outlet gasnya dan liquid pada puncak dan dasar kolom, dan packing yang disupport biasanya berupa screen yang kuat. Tipe packing bisa dilihat dari gambar 2. Artinya berbeda dengan plate kolom ya. Kalau plate kolom itu di dalam kolom ada plate-nya ya. Tapi kalau ini di dalam kolom ada packing-nya gitu ya. Packing-nya seperti apa nanti saya tunjukkan. Liquid masuk biasanya berupa solvent murni atau larutan encer, weak liquor, didistribusikan melalui puncak dari packing dengan distributor di pipa pencabar pada operasi ideal. Membasahi merata seluruh permukaan packing. Diharapkan liquidnya bisa membasahi merata semua packing. Gas yang mengandung solut, yaitu dikatakan sebagai rich gas, itu masuk ruang distribusi di bawah packing dan mengalir ke atas melalui sela-sela packing, berlawanan arah dengan aliran liquid. Packing memberikan luas kontak yang besar antara liquid dan gas. Solut dengan rich gas diabsorb dengan fresh liquid yang masuk ke tower, dan gas encer atau lean gas keluar melalui puncak kolom. Sama seperti absorpsi plate kolom ya. Maka ada gas yang solut yang tidak terabsorb, dia akan keluar ke atas. Sama ya. Tapi ini tidak ada plate, ada packing. Liquor yang kaya dengan solut atau strong liquor mengalir ke bawah kolom dan keluar melalui outlet. Jadi sekarang tidak ada lagi istilah VN plus 1, V1 gitu ya. Kemudian LN, kemudian L0 tidak ada. Yang ada atas dan bawah gitu ya.
Nah, bentuknya seperti ini. Ini inlet. Ini adalah inlet. Ini adalah inlet gasnya dan ini adalah inlet. Ini outlet ya. Outlet gasnya. Ini inlet liquidnya. Inlet gasnya dari sini. Kemudian masuk ke dalam pack kolom. Kemudian nanti yang lolos itu gas outlet yang lolos. Kemudian yang terabsorb dia akan keluar sebagai inlet, sebagai outlet liquid. Ya. Ini macam-macam packingnya, tipe-tipe packing, ada resin ring yang seperti ini bentuknya, ada metal ball ring, ada plastik ball ring, ada bell solder, keramik, interlock saddle, plastik dan lain-lain. Jadi ini yang digunakan untuk kontaknya gas dengan liquid. Gas dan liquid akan kontak melalui ini, packing-packing ini, tergantung dari luas permukaan untuk kontaknya. Makin luas maka akan lebih baik. Ya. Baik, ini saya stop share dulu. Dan ya saya daripada nanti saudara nanti telat ya. Ini sudah jam 1:57. Silakan saudara mencoba untuk membuka karena saya restricted sampai pukul 14 baru saudara bisa buka. Silakan saudara coba masuk ke classroom. Semuanya sudah menggambar kurva kesetimbangan ya. Kurva kesetimbangan yang saya berikan datanya sudah dibuat semuanya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kemarin Stasi yang menunjukkan gambarnya ke saya. Baik, silakan dicoba. Masuk classroom-nya aja dulu, baru nanti download soalnya. Silakan dicoba download. Mohon maaf Bu, ini berarti 255 itu sudah harus upload ya Bu ya? 255, iya, 255 betul. Iya, baik Bu, makasih Bu. Ya.
Kurniati, Odina, Indah Ayu, Anggun Sekar, Sayida Alwi, Kristiawan, Afif Dean, Fatimah Fauzul, Nisaul Afifah, ya baru itu, yang lainnya belum. Muhammad Muhajirin tidak ada, Widya Arista belum, Umar Said, Nur Indah, Wahyu, Ifat, Ragilia, Ardita, Tommy, Nanda, Aulia, Permisi Bu, ya. saya sudah Masih. upload Bu, apakah sudah masuk? Namanya siapa? Nisaul. Gea Bu. Namanya siapa? Kea? Iya Gea. Kea. Kea belum? Di Classroom sudah terupload tapi Bu. Oh ya, belum masuk. Mungkin ada delay ya. Oh ya, terima kasih Bu. Notifikasinya apa Kea? Di tempatmu? Submitted atau gimana? Kea? Submitted Bu. Submitted. Oke. Iya. Ya, mungkin perlu saya refresh dulu ya. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini sudah habis ya. Widya Arista belum, Umar Said belum, Nur Indah Sari juga belum, Wahyu Adinda, Ragilia belum, Ardita, Kea sudah, Kea sudah masuk, Tommy juga sudah, Odina Ninda, Anggun, Saida, Nanda Novalia belum, Aulia sudah, Kristiawan sudah, Afif sudah, Fatimah sudah, Sasi sudah, Nisaul sudah, Bagas belum, Sofia belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua orang yang belum ya? Permisi Bu, saya udah. Siapa namanya? Nur Indah Sari. Rinda belum masuk tuh. Ini udah submit Bu. Iya Bu. Pak ini mungkin harus apa namanya? Harus refresh ya. Kalau sudah enggak apa-apa. Pokoknya sudah ada Baik Bu. notifikasinya, enggak masalah. Oke, yang lainnya gimana? Masih proses upload Bu. Maaf Bu. Masih proses. Ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa yang belum? Mohon maaf Bu, saya ini masih proses uploading. Sinyalnya sedang kurang bagus Bu, jadinya agak lama. Permisi Bu, untuk Mbak Widya Arista masih mati listrik Bu, tapi sudah saya infokan untuk WA Bu Nini langsung nanti. Tidak dengar saya.
Gimana? Untuk Mbak Widya Arista masih mati listrik. Barusan Masih? SMS saya lagi. Heeh, Masih kenapa? mati listrik. Oh, mati listrik. Iya, Bu. Tapi Jadi sudah belum saya bisa. kabari untuk menghubungi Bu Nuni langsung. Tapi mengerjakan dia sudah bisa upload soalnya. Masih mencoba, Bu, katanya. Belum upload. Sorry. Belum download. Kalau soalnya sepertinya tadi sudah dapat. Soalnya SMS saya itu sekitar jam 2 lebih, Bu. Siapa yang belum? Mohon maaf, ini Ya. masih loading. Masih loading. Siapa yang loading? Ayu Adinda sudah masuk. Tapi dia belum. Nanda Novalia sudah. Bagas belum. Bagas gimana ya Bagas ya? Ada enggak Bagas? Jadi Ya, Bu, sisa masih loading, Bu. 4 orang saja nih yang belum. Silakan Tommy. Mana? Sudah semuanya? Mohon maaf, Bu. Ini saya masih uploading, Bu. Jadi masih belum ini terkumpul. Siapa nih? Bagas. Umar, Bu. Umar.
Ya, ada 2 orang lagi nih. Widya, ada masalahnya, ada kendala ya. Tinggal Widya sama Umar saja. Kalau Muhajirin memang tidak masuk. Umar, kendalanya apa Umar? Umar? Umar Bakri. Umar. Iya, Bu. Kamu kenapa? Tidak bisa upload. Tadi siapa yang menyampaikan berita tentang Widya? Siapa tadi ya? Sasi? Fatimah ya? Tolong sampaikan sekarang juga, waktunya sudah habis, supaya kirim by email saja ya. Jangan WA ya, email saja. Baik, Bu. Email, terus nanti dia suruh WA saya bahwa dia sudah kirim ke email. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Habib ada apa? Ya, silakan Habib. Oke, tinggal Umar ya. Umar. Umar Bakri. Mohon maaf, Bu. Masih belum, Bu. Sinyalnya kayaknya lagi kurang bagus sekarang, Bu. Jadi gimana? Atau mungkin saya lewat email juga kali ya, Bu? Mungkin. Oke, email saja ya. Baik. Jangan WA ya, email aja baik, ya. Bu. Oke. Sekarang ya Umar ya. Apakah ada pertanyaan soal yang tadi saudara kerjakan? Iya, Kira-kira baik. ada kesulitan enggak ya mengerjakannya? Perlu dibahas? Soalnya seperti apa ya? Permisi Bu, untuk emailnya Bu Nuni apa ya Bu? Boleh? Biar saya bantu kirimkan ke Widya lewat SMS. Apanya? Sinyal? Email Bu Nuni. Oh, email. Bentar, saya chat aja ya. Oh ya, makasih Bu. Kan Wahyu kamu kita lihat. Itu ya, Fatimah. Terus email saya, Umar, kamu kalau mau kirim ke email saya. Tesnya ya. Kamu sudah kirim belum, Mar? Saya enggak berani bahas dulu ya. Karena masih ada yang belum kirim. Saya lanjutkan saja kuliahnya ya. Jangan ngantuk kah? Oke. Saya lanjutkan yang tadi tentang peralatan ya. Kita masih pada peralatan. Sudah siap untuk mendengarkan kuliah sekarang? Saya mau membahas tes tadi sebetulnya ya. Tapi karena masih ada 2 orang yang belum mengirimkan jawaban, jadi saya tidak berani membahas. Umar, kamu sudah selesai belum Umar? Sudah upload? Umar, kok kayak turu buat saya? Sudah saya kirim, Bu, lewat email. Ini? Sudah kirim? Saya kirim lewat email, Bu. Oke. Ya sudah, yang ada di kelas ini, yang ada di room ini, saya mau tanya, ada kesulitan enggak untuk mengerjakan tadi? Wah, kok diam semua, kelihatannya bisa semua ya. Bismillah, mudah-mudahan.
Jadi udara mengandung 5% mol aston akan diabsorb dengan air murni dalam sebuah plate kolom absorpsi. Kolom beroperasi pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer secara counter current. Kecepatan udara inert yang masuk adalah 1.700 kg per jam. Inertnya ya, udara yang masuk inertnya. Kemudian sedangkan kecepatan air yang dipakai 1,6 kali kecepatan yang diinginkan, 95% aston dalam udara dapat diserap. Baik, saya mau tanya, 5% itu apa? Bagas. 5% mol aston. Yang di soal tadi ya. Yang di apa dia notasinya apa gitu? %5 mol aseton ya Bu. N+1. Yang plus 1. Terus habis itu kecepatan udara inert yang masuk 1.700 kg per jam. Itu apa? Itu V aksen. V aksen. V aksen. Oh, V aksen. Oke. Jadi VN plus 1-nya bisa dicari enggak? Dalam Bu. VN plus 1-nya bisa dicari ya? Iya Bu, bisa Bu. Oke, ya, baik. Kemudian seperti biasa ya, diketahui persen recovery. Kalau diketahui persen recovery, Y1-nya harus dihitung atau diketahui. Langsung saya 100 minus 95% gitu, Y1-nya. Atau harus dihitung dulu. Menghitung Y1 bagaimana di sini kalau diketahui seperti ini? Yang bisa, kan tadi ngerjakan Bu saya 95% aston. VN plus 1-nya berapa? VN plus 1 maksud saya. Umar, kamu gimana Umar? Kalau diketahui 95% aston, maka Y1-nya berapa? Y1 dulu. Apa suara saya terdengar Bu? Terdengar, keras banget. Oh ya. Jadi mencari aseton yang tersisanya dulu Bu. Di V1. Sisa. Iya. Itu dari aseton yang ada di VN plus 1 dikalikan 1 min recovery-nya Bu. Oke. Nanti setelah itu setelah didapatkan aseton sisanya itu aston di mana? Dibagi dengan di V1. Hah? Di mana? Di V1. Di V1. Oke. Untuk mencari Y1 gimana? Harus dicari dulu apanya? V1-nya dulu Bu. V1. Oke, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, tidak ada kesulitan. Ini sudah sama persis seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Boleh. Kalau plate ideal itu yang koma-koma atau yang dibulatkan ya? Koma-koma. Oh, baik, terima kasih Bu. Oke. Baik, saya lanjutkan kuliahnya saja ya. Hanya tidak ada pertanyaan. Oke, kita sudah sampai pada syarat-syarat packing ya. Packing yang boleh kita gunakan untuk absorpsi itu adalah syaratnya inert terhadap fluida, ya, tidak saling packing. Saya packingnya bisa menyerap gitu kan, berarti kan enggak inert ya. Kemudian dia juga kuat dan tahan terhadap tekanan.
mudah dilewati oleh fluida tanpa mengakibatkan pressure drop yang besar, memberikan kontak yang baik antara gas dan liquid, kemudian harganya memadai, tidak terlalu mahal misalnya seperti itu. Kemudian syarat lain adalah channeling. Diharapkan bahwa packing itu kalau misalnya disiram dengan dialiri oleh inlet liquidnya, maka pembasahannya merata. Disebabkan rate liquid yang sangat rendah, lebih kecil dari rate gas. Kalau rate-nya kecil kan ada kemungkinan packing itu tidak terbasahi seluruhnya. Maka ini yang disebut dengan channeling. Gitu. Ada apa ya channeling ya? Saya kasih gambaran misalnya kalau kita punya satu packing gitu ya. Ini bentuknya misalnya satu atau apa. Maka yang terbasahi itu tidak semuanya. Ada satu bagian, misalnya satu bagian di sini, itu tidak terbasahi ya misalnya. Maka ini yang disebut dengan channeling ya, tidak terbasahi semuanya. Ya, nah ini tidak diharapkan ya. Jadi diharapkan semuanya itu bisa terbasahi dengan baik sehingga proses absorpsinya berjalan dengan baik. Katanya seperti itu. Kemudian flooding. Apa itu flooding? Flooding menunjukkan bahwa hanya bagian atas dari packing saja yang tertutup liquid. Kecepatan flooding merupakan batas maksimum dari rate aliran gas. Jadi apa namanya? Di atas itu tertutup sama liquid. Tidak sama gas itu tidak terjadi kontak dengan baik sehingga nanti akan terjadi entrainment dan sebagainya ya, flooding. Maka ini juga tidak diharapkan. Oke, kira-kira pengantarnya itu. Mari kita sekarang masuk pada bagaimana apa yang harus kita cari kalau kita menggunakan pack column ya. Kalau kita menggunakan plate column, maka kita menghitung berapa plate-nya, gitu ya. Nah sekarang kalau pack column, apa yang harus kita hitung gitu kan? Lihat di sini. Pack tower atau pack column yang akan kita hitung adalah seberapa banyak packing yang kita tambahkan di dalam kolom. Tingginya seberapa yang diperlukan supaya kita bisa mendapatkan atau mengabsorb dengan maksimal, optimum, bukan maksimal, optimum. Penentuan tinggi packingnya bagaimana? Tinggi packing tergantung pada rate daripada absorpsi, kemudian apa rate absorpsi itu adalah transfer massa melalui fase gas dan liquid. Karena di dalam kolom itu ada gas dan liquid, maka bagaimana solut itu yang ada di gas bisa terabsorb oleh liquid kan gitu ya. Anggapannya tidak ada reaksi kimia, panas pelarutannya juga diabaikan. Nah, teori yang kita gunakan adalah double resistance teori, di mana komponen A, di mana komponen A itu adalah gas solutnya, ditransfer dari gas ke liquid. Ya. Jadi di sini ada gambarannya seperti ini. Ini yang sisi kiri ini yang saya tunjuk ini adalah gas. Ya, yang ini adalah gas, ya. Yang X ini adalah liquid. Solut ada di gas. Solutnya fraksinya seberapa? YA. YA ini nanti akan kontak dengan liquid, ya, liquid yang dari sini. Dia akan ketemu di interface, ya. Disinilah terjadi kesetimbangan. Sehingga solutnya yang sampai ke interface akan diambil oleh liquid, yaitu XAI. Sehingga yang di sini mula-mula solut turun
ya, turun lebih kecil, YAI, yaitu Y konsentrasi A pada interface, gitu ya. Ketemu dengan liquid yang akan mengabsorb, maka kandungan liquid yang ada di interface lebih tinggi daripada di bulk. Ini adalah darah gas, yang di sini adalah darah bulk liquid, ya. Jadi gas solut yang ditransfer dari gas ke liquid harus melalui dua tahanan difusional secara seri, satu dalam fase gas dan lainnya dalam fase liquid. Dengan anggapan tahanan pada interface-nya, tahanan pada interface diabaikan. Karena gas dalam liquid berada dalam kesetimbangan. Jadi di interface inilah terjadi kesetimbangan. Kasat mata kita tidak bisa melihat di mana terjadi kesetimbangan. Mari kita meninjau satu kolom absorpsi. Ini saya kolom absorpsi. Kita ambil sedikit bagian, yaitu bagian DZ. DZT ini yang akan kita pasang yang packing, itu kita ambil bagian DZ-nya saja. Gitu ya. Kita ambil satu sebagian sehingga kita nanti tahu ZT-nya ini setingginya seberapa. Karena kita mau ambil DZ-nya sebagian di sini. Tinjau absorpsi pada seksi DZ dengan jarak Z dari bagian atas packing. Dari ini saya atas packing, Z-nya di sini. Ya. Kemudian rate absorpsinya kita menggunakan persamaan DNA. Ini persamaan transfer massa, ya. Saya yakin saudara sudah belajar di UTK 2 tentang transfer massa. Jadi kita gunakan saja persamaannya, di mana rate absorpsi DNA itu satuannya adalah mol per jam. Ya. Luas interfacialnya adalah DA. Luas interfacial itu luas kontak ya, DA ya, bukan luas permukaannya ya. Diabsorb. Konsentrasi komponen A dalam fase gas dan liquid masing-masing dinyatakan sebagai Y dan X. Oleh sebab itu di sini gasnya, konsentrasi solutnya di gas disebut YA, konsentrasi solut yang ada di liquid disebut dengan XA. Kemudian ada YAI, ada XAI. Ini adalah konsentrasi solut dalam gas kalau di interface, gitu ya. Ini konsentrasi solut yang sudah diabsorb dalam liquid di interface. Itu namanya XAI. Rate transfer komponen A pada fase gas dari bulk gas ke interface, kita gunakan persamaan ini transfer massa ya, yang sudah pelajari di UTK 2, yaitu DNA sama dengan KY dikalikan Y min YI per 1 min Y log min kalikan DA. Di mana DNA ini adalah rate transfer komponen A dari fase gas, ya. Kemudian KY-nya adalah koefisien transfer massa fase gas, satunya adalah mol per meter kuadrat jam. Y-nya adalah fraksi mol A dalam bulk gas. Kalau dilihat di sini, ini Y ya, dalam bulk gas. Kemudian YI fraksi mol A pada interface sisi gas. Ya. Pada interface sisi gas di sini. Kemudian Y min YI itu driving force pada tahanan sisi gas. Kita lihat nih, YA min YI ini tidak ada tahanan, artinya tidak ada interface, tidak ada, karena sama-sama gas. Tapi dia menurun ya konsentrasinya ya, karena dia akan menuju interface dia menurun. Nah ini driving force saja, jadi tinggal dikurangi saja YA min YA min YI karena lebih besar YA ya. Kemudian 1 min Y log min itu adalah rata-rata log dari 1 min Y sampai 1 min YI. Kemudian itu kalau kita meninjau dari sisi gas ya. Kemudian analog pada sisi komponen pada retransfer komponen A pada fase liquid dari interface ke bulk liquid, gitu kan? Kalau yang tadi itu dari bulk ke interface, kalau gas, kalau liquid dari interface ke bulk, sehingga di sini kalau kita lihat tadi, kita lihat lagi tadi persamaannya yang untuk gas itu kan KY kalikan Y min YI, Y-nya adalah YA dikurangi YAI gitu ya. Tapi kalau pada liquid XI dikurangi X ya. X di interface dikurangi X di bulk.
bulk liquid ya. Jadi sebaliknya, mana Kx adalah koefisien transfer massa fase liquid, X-nya adalah fraksi mol A dalam bulk liquid, Xi fraksi mol A pada interface sisi. Xi min X driving force, 1 min X log min adalah 1 min X dan 1 min Xi. Rate komponen A yang hilang dari fase gas itu sama dengan rate komponen A yang diterima oleh liquid, gitu kan? Karena kan liquidnya kan mengabsorb, sehingga rate-nya komponen A yang hilang di gas itu diambil sama liquid. Maka kita boleh menuliskan bahwa dVy sama dengan dLx. Karena dVy sama dengan dLx, maka transfer massanya sisi gas dan sisi liquid sama, gitu ya. Kalau di sini jangan lupa bahwa ini adalah sisi gas Y min Ji, sisi liquid adalah Xi min X, gitu ya. Kemudian persamaan pada fase gas kita ikuti yaitu KY kalikan 1 min Y min Ji per 1 min Y log min dikalikan dA itu adalah dVy. Nah, dA ini apa? dA itu kan luas kontak ya, bukan luas permukaan, bukan ya, tapi luas kontak. Di mana dA itu adalah sama dengan A dikalikan S dikalikan dz. A itu apa? Adalah luas interface persatuan volume packing. S-nya ini ada luas penampang kolom. S baru yang luas penampang kolom. Kalau dA bukan ya. dA itu adalah A kalikan S kalikan dz. Dz-nya adalah ketinggiannya. Kemudian A itu luasnya. Jadi seolah seperti volume gitu ya. Maka A-nya adalah luas interface dibagi dengan satuan volume packing. Itu adalah A kecil ya. Nah, kemudian dA sama dengan ini ya. Bila kita ingat persamaan pada absorpsi ya, bahwa V aksen sama dengan V dikalikan 1 min Y gitu ya. Nah, itu kita gunakan juga di sini. Kalau kita tuliskan V sama dengan V aksen per 1 min Y, boleh ya. Nah, dibalik gitu kan. Kalau yang biasanya kita gunakan, menulisnya biasanya V aksen sama dengan V kali 1 min Y, maka V itu sama dengan V aksen per 1 min Y. Maka kalau kita gunakan di sini dVy gitu ya, dVy itu sama dengan V dikalikan dy per 1 min Y gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kita turunkan jadi V aksen dy per 1 min kuadrat sama dengan V dikalikan dy per 1 min Y. Itu adalah dVy. Kemudian untuk kita substitusi dA-nya dan dVy, maka didapat KYA Y min Ji per 1 min Y log min kalikan dz itu sama dengan V per S ya. dy per 1 min Y, di mana V per S itu adalah molar mass velocity dari gas. Kemudian analog untuk fase liquid juga demikian, Kx, Xi min X dan seterusnya. Di sini menggunakan L per S, yaitu molar mass velocity dari liquid atau mol per jam meter kuadrat. Nah, kemudian kalau dari sisi gas ya, ini kalau kita integralkan, maka integral dz itu adalah zt. Ya, kemudian ini kalau kita pindahkan gitu menjadi Vs per Ky min A, ini suatu konstanta. Integral 1 min Y log min dibagi 1 min Y dikalikan Y min Y. Demikian juga untuk yang sisi liquid. Y min Y dan Xi min X itu kita bisa membaca pada segitiga-segitiga X dan Y. Ya. Dan digunakan untuk perhitungan secara grafis atau integrasi numerik. Saudara pasti belum bisa membayangkan ya seperti apa segitiga-segitiganya. Kita lanjutkan. Bila rate transfer sama pada kedua fase, maka V per S dy per 1 min Y sama dengan L per S dx per 1 min Y. Kemudian kita turunkan lagi menjadi seperti ini.
kita rearrange menjadi Y min JI per X I min X itu sama dengan 1 min JL KXA dan seterusnya, maka persamaan Y itu sama dengan minus KXA dan seterusnya, maka ini adalah slope-nya dan ini adalah interface-nya. Persamaan garis lurus dengan slope sekian. Yang mana ini slope-nya ya? Itu yang ini, kalau kita lihat di sini ya. Kita punya suatu kurva hubungan antara garis kesetimbangan dengan garis operasi. Gimana Bu caranya menghitung garis kesetimbangan dan garis operasi? Sama seperti pada bulat kolom ya, garis kesetimbangan sama garis operasi. Hanya saja kalau kita kan mau menghitung tingginya ya ZT ya. Ternyata ZT itu perlu beberapa data ya. ZT ya, perlu Y. Kalau ada Y kita perlu Y, yaitu Y yang ada di interface ya. Kemudian perlu KYA kecil, perlu KXA. Kalau sisi liquidnya kita perlu KXA, di sisi liquidnya kita gasnya kita perlu KYA ya. Maka slope ini digunakan di mana gitu ya. Kalau kita punya Y, misalnya Y adalah fraksi dari komponen solut yang ada di gas gitu ya. Y misalnya seperti tadi Aston, ketahui misalnya Y-nya Aston di N+1 ya. Y itu adalah 0,2 katakanlah 0,2. Maka Y ini kita hubungkan ke garis operasi. Kita buat slope sebesar ini. KXA per KYA dan seterusnya. Maka kita harus punya KXA, kita harus punya KYA. Kita buat slope-nya dari A sampai B. Kalau sudah dapat slope-nya, maka kita potongkan ke garis kesetimbangan. Dari garis kesetimbangan kita baca ke ordinatnya sebagai YI. Maka YI ini kita bisa isikan ke persamaan yang tadi, untuk ZT tadi. Mana ZT? Kita perlu YI gitu ya. Caranya cari YI bagaimana? Itu kita harus menggunakan slope-nya. Kita menggunakan slope-nya kita perlu KYA, kita perlu KXA gitu ya. Maka kita harus cari satu persatu nanti datanya. Supaya punya semua, kita bisa menghitung slope. Ini, maka kita bisa membaca YI. Ya. Nah, nanti Y pada 0,2 Y-nya sekian. Y pada 0,18 kita buat slope-nya lagi dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa menyusun berapa tinggi kolom. Baik, itu teorinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau untuk ini kita harus kita harus masuk pada contoh soal. Ya. Ini contoh soal back tower. Sebuah back tower dengan 1 inch 20. Ini saya ambil dari Hopis ya. 1 inch ring didesain untuk mengabsorb SO2 dari udara dengan cara scrubbing gas dengan air. Gas masuknya 20% volume SO2 dan gas keluar tidak lebih dari 0,5% volume SO2. Air masuk bebas SO2, temperaturnya 30 derajat Celcius dan tekanan totalnya 2 atm. Rate airnya 2 kali rate minimalnya, rate udara bebas SO2-nya 200 pound per feet kuadrat jam. Berapa tinggi packing yang diperlukan? Oke, silakan sekarang dipikirkan ini yang diketahui apa saja gitu ya. Ini datanya adalah KXA sama dengan 0,152 kali GX kali 0,82. Oh, berarti kalau mau ngitung KXA kita harus tahu GX gitu ya. Apa itu GX? GX itu satuannya pound per feet kuadrat jam. Dia adalah massa dari liquid. Kalau KXA itu berarti dia GX-nya ada GXA atau GXB ya, massanya kan. Jadi bentar, saya kasih gambaran ya. Kalau
kolom ya, tag kolom ya. Kemudian di sini ada packing gitu ya, dan seterusnya. Sorry, ada yang tidur, harus ngantuk. Yang seperti ini ya. Maka di sini yang masuk gasnya bukan Vn+1 ya. Ini adalah V bagian bawah misalnya. Kemudian di sini ada yang keluar liquid ya, L bagian bawah. Ini dalam bahasa Inggrisnya juga LVBLB ya, karena dia kan bottom ya, V bottom gitu kan. Nah kemudian yang masuk itu inletnya ada di atas, maka di sini ada VA dan LA dan VA. Jadi ada LA sini, L bagian atas, dan gasnya yang keluar yang lolos, V bagian atas. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita baca contoh soalnya, pack tower 1 inch ring didesain untuk mengabsorb SO2 dari udara dan scrubbing gas dengan air. Gas masuknya 20% mol SO2. Berarti gas masuk 20% SO2. Kita notasikan apa ya? Itu ya. Gasnya kan bawah nih. Itunya L0 atau apa namanya? Liquidnya masuk dari atas, LA, VA. Terus ini apa ya? Kita boleh menulis apa yang 20%? Notasinya apa? Oh, siapa tahu? Yang 20% itu apa? YB. Apa? YB. 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 Siapa jawaban tadi? Fatimah, Bu. Kodina. Jadi ini adalah YB 0,2. Tapi untuk pack kolom ini kalau YB-nya 0,2 maka liquidnya di sini adalah apa? XA gitu ya, kan di atas gitu ya. Nah, di sini gas masuknya adalah 20% volume SO2 dan gas keluar tidak lebih dari 0,5% mol SO2. Itu apa ya? 0,5% volume sama mol sama ya. Kalau gas ya. 0,5 itu apa? Kalau 0,5% volume SO2 itu adalah apa? Kristiawan? Kawan? Iya, Bu. Ya, itu yang diketahui 0,5% volume SO2 itu apa yang dimaksud? Mungkin YA, Bu. YA, ya, YA. Tidak boleh lebih dari 0,5%. Jadi sudah kita tentukan aja YA-nya adalah 0,5%. Ya. Air masuk bebas SO2. Airnya masuk bebas SO2 ya, maka XA bagian atas, X0 bagian atasnya itu 0 gitu ya, karena dia masuknya tidak mengandung, artinya bebas. Temperaturnya 30 derajat Celcius, tekanan totalnya 2 atm, rate airnya 2 kali bla. Nah sekarang rate udara bebas SO2 itu 200 pound per feet kuadrat. Itu apa ya? 200 pound per feet kuadrat. Pound per feet kuadrat jam. Nah, dia itu adalah
Bisa? Misau Afifa. Iya, Bu. Apa itu? 200 pound per feet kuadrat itu apa? 200 pound per feet kuadrat. Apa itu? Kalau rate-nya itu kan bagian bawah itu adalah rate itu kalau yang liquid GX, kalau yang gas GY gitu kan. Nah ini apa? Rate udara yang bebas SO2, kalau gas maka dia adalah GY gitu ya. Jadi GY-nya itu diketahui 200 pound per kuadrat jam on ya. Kalau kita mau jadikan pound mol gimana caranya? Ini kan udara nih, ya, rate udara yang bebas SO2 hanya udara saja, itu 200 pound per feet kuadrat jam. Maka GY itu 200. Kalau dalam mol kita sebut sebagai GMY. GY bagian bawah ini kan GYB gitu ya. Maka GMY-nya berapa? Kalau 200 GY-nya maka GMY-nya, notasi GMY itu apa? GMY itu adalah GY dalam mol, satuan mol. GY dalam satuan. Jadi kalau GY itu satuannya bisa satuan massa per satuan waktu gitu ya. Maka G aksen MY itu adalah satuan untuk mol, rate satuan mol. Ya. Nah kemudian sekarang kita saya masukkan ini supaya saudara enggak kacau, enggak bingung ya. Saya stop share, saya ambilkan contoh soalnya. Ya. Dalam soal ini, saya rasa di itunya, saudara, out juga ada ya. Nah, ini data ini juga diketahui untuk data kesetimbangan ya. Nah, ini diketahui CA, konsentrasi A, dalam satuan pound per SO2, pound SO2 per 100 pound H2O itu adalah 1, ada yang 1, ada yang 2, dan seterusnya. PA-nya adalah 85 mm Hg. Untuk mencari YA, ini kenapa PA per 2 kali 760? Bisa jawab. YA-nya kenapa kok PA dibagi 2 kali 760? Tommy Arbiansyah. Tommy, kamu tidur, Tom? Iya, Bu. Kamu tahu enggak saya tanya apa? Kenapa Y-nya sama dengan PA per 2 kali 760 mm Hg itu? Kenapa ya?
Karena PA per P totalnya. P totalnya berapa? 2 kali 760 itu. Apa itu 2 kali 760? Dalam soal dikatakan yang mana? Untuk tenan. Oh, Dina langsung ketularan saya. Saya anggap oh, Dina ikut maaf. Izin menjawab, Bu. Boleh Bagas, silakan. Karena diketahui tekanannya 2 atmosfer. Oke, 2 atmosfer ya. Jadi tekanan totalnya 2 atmosfer. Maka karena PA-nya dalam satuan milimeter Hg, kita tahu bahwa Y itu hubungannya adalah P parsial per P total, gitu ya. Maka P totalnya kita konversikan ke dalam satuan milimeter Hg, yaitu 2 kali 760. Sehingga pada Ca 1 pon SO2 per 100 pon H2O, PA-nya 85, YA-nya Y equilibriumnya adalah 0,056, yaitu 85 dibagi 2 kali 706. Baik, sekarang X pada saat equilibrium, kenapa ditulis Ca per 64 per Ca per 64 ditambah 5,55? Ini apa maksudnya? Kita kan mau mencari data keseimbangan ya, Y equilibrium sama X kali equilibrium. Kita mau gambar nih equilibriumnya, Y-nya berapa, X-nya berapa. Nah ini dari data yang kita sebenarnya hanya Ca sama PA saja gitu. Tapi satuannya seperti ini. Maka kita harus olah dulu supaya kita bisa mendapatkan satuan yang konsisten. Kita bisa punya data YE dan XE. Oke, kenapa XE-nya Ca per 64 bagi Ca per 64 ditambah 5,55. Yang kita jawab Dibagi BM-nya SO2, Bu. Dibagi BM-nya SO2. Apa? Karena siapa nih? Aman nih yang jawab. Sofia, Bu. Ya Sofia, ya Sofi. XE sama dengan CA dibagi BM SO2 per CA dibagi BM SO2 ditambah CA dibagi BM H2O. CA. Enggak loh. Ini apa tujuannya sih kok membuat seperti ini? XE ini ya, kenapa itu? Kan CA-nya dalam satuan pon SO2 per pon per 100 pon H2O. Ya. Tapi ini kan rasio antara SO2 terhadap 100 pon H2O. Belum fraksi, ya. Padahal X itu adalah fraksi. Maka supaya membuat fraksi bagaimana? Caranya ya, Ca-nya dalam satuan mol dibagi dengan larutan Ca dalam H2O, yaitu Ca-nya dalam mol dan H2O-nya dalam mol juga. Gitu. Ya kan? Ca dalam mol bagaimana? Ca, yang ini kan satuannya kan pon, satuan massa, satuan pon SO2. Maka X equilibrium itu adalah Ca dibagi 64 adalah BM-nya SO2 dibagi dengan ini adalah total ya, total SO2 plus H2O. Yaitu Ca-nya per 64 ditambah 100 pon dibagi dengan berapa? 5,55 itu apa? Gimana bisa dapat 5,55? Dibagi BM-nya H2O, Bu. Dibagi BM-nya H2O yaitu 18. Ya, maka kita punya fraksi Ca dalam satuan mol. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, saya minta saudara membuat data keseimbangan semuanya dengan data ini, YEX. Nanti kita mau lanjutkan pekerjaannya, tapi saudara harus punya gambar kurva keseimbangan terlebih dahulu. Silakan saudara gambar, ini sudah saya jawab, saya kasih jawabannya ya, YE sama X ini. Oke, silakan gambar. Itu seberapa? Nah, nanti saudara menggambar seperti ini. Ya.
Jadi sekarang saudara baru taraf ini dulu, garis kesetimbangan ini. Ini yang saudara buat. Ya, ikuti aja data kesetimbangannya, nanti saudara akan mendapatkan garis seperti ini. Kalau sudah dapat garis seperti ini, biarkan aja dulu. Besok minggu depan kita lanjutkan lagi, karena pekerjaannya masih panjang, sehingga saudara nanti bisa menggambar segitiga. Nah, sebaiknya kalau sudah gambar kurva kesetimbangan, kemudian menggambarkan garis operasinya, ini print saja supaya gambar segitiganya bisa manual. Oke. Ada pertanyaan untuk menggambarkan ini? Ya, sudah tinggal 8 menit lagi. Tidak apa-apa kalau mau kita akhiri. Sholat asarnya sekarang maju ya. Saya habisan sholat asar, maghribnya juga maju. Ada pertanyaan untuk ini? Saya minta saudara semuanya mencoba, gambar saja di Excel ya, di Excel. Kemudian kalian biarkan dulu sampai nanti, itu maka kita akan masih menggambar garis kesetimbangan ya. Nanti kita lanjutkan dengan garis operasi. Mana caranya nanti kita lanjutkan minggu depan, cara-cara perhitungannya dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Permisi Bu. Boleh, silakan. Bu, mohon maaf Bu, tadi saya pas lagi masukin kode absennya error apa namanya? Nge-lag Bu. Internet di ini saya error. Jadi nggak bisa absen Bu. Nur Indah Syari ya? Iya Bu. Kamu ada masalah apa dengan internetnya? Kok selalu off? Iya Bu, soalnya lagi masih di ini daerah pelosok Bu, tinggalnya emang di Bima NTB Bu. Oh, kamu di NTB? Iya Bu. Belum balik saya. Tapi kamu kalau kuliah bisa ngikuti sampai akhir ya? Iya Bu, kadang keluar, kadang ini apa namanya reconnect, tapi nggak keluar, nggak ke out. Siapa ya? Oh ini kok, bentar saya refresh dulu. Siapa lagi yang belum absen? Bentar, saya lihat siapa yang absen. Ya. Ada dua yang apa? Wajirin sama Nur Indah Sari ya? Iya Bu. Baik, ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Coba kamu cek ya. Iya Bu. Udah masuk? Oke, ada lagi yang mau pertanyaan? Minggu depan kita lanjutkan untuk pack kolomnya ya. Tapi saya berharap semuanya sudah menggambar kurva kesetimbangan yang tadi datanya sudah saya berikan. Ya. Kemudian minggu depan kita gambar garis operasinya dan gambarkan segitiga. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan lagi, Nizaul, Fatima, Habib, Umar Said, ada pertanyaan?
Dari saya sudah. Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada. Ada. Habib, Belum ada, Bu. Fatima, Belum ada, Bu. ada Misaul. Belum ada, Bu. Oke, saya akhiri pertemuan sini sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Bu.